Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kami semua? Kembali lagi berjumpa dengan saya di channel Sang Guru Cendekia. Masih dalam pembahasan dinamika kependudukan Indonesia. Sekarang kita lanjut di pertemuan berikutnya, yaitu sebagaimana kita ketahui bahwa dinamika kependudukan Indonesia ini dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama, natalitas, mortalitas, dan migrasi. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang natalitas, yaitu faktor yang terkait dengan angka kelahiran bayi, di mana pergerakan kependudukan, apakah itu pergerakan naik atau pergerakan turun, itu dipengaruhi oleh faktor kelahiran. Nah, pada pertemuan kali ini kita coba melihat, kita akan belajar tentang dinamika kependudukan yang dipengaruhi oleh faktor mortalitas. Apa sih itu mortalitas? Mari kita lihat sama-sama. Kematian atau mortalitas adalah indikator demografi di mana dalam hal ini membahas mengenai perhitungan kematian dalam sekelompok penduduk untuk mengukur angka kematian penduduk. Selanjutnya, data mengenai angka kematian penduduk tersebut digunakan untuk menimbangi angka kelahiran penduduk agar kepadatan penduduk di wilayah dapat dihitung secara akurat. Jadi angka kematian penduduk disebut dengan mortalitas. Ini sangat mempengaruhi demografi penduduk dalam suatu wilayah. Supaya anak-anak kami ketahui, ilmu tentang kependudukan disebut dengan ilmu demografi. Faktor mortalitas dia dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama ada faktor pro-mortalitas. Faktor pro-mortalitas ini adalah faktor pendukung terjadinya kematian. Yang pertama kita lihat gaya hidup yang buruk. Gaya hidup sangat mempengaruhi terhadap kualitas kesehatan seseorang. Gaya hidup yang buruk atau tidak sehat akan mempercepat seseorang untuk menemui ajalnya. Hal ini disebabkan karena kurangnya asupan gizi, stres, buruknya sanitasi, jajan sembarangan, sehingga membuat seseorang rentan terhadap penyakit. Yang kedua, faktor pendukung kematian, yaitu minimnya sarana dan prasarana kesehatan. Ini biasanya kita jumpai di daerah-daerah pedesaan, di mana kalau daerah pedesaan itu fasilitas kesehatannya masih belum memadai. Yang ketiga, faktor bencana alam. Bencana alam seperti gunung meletus, tsunami, longsor, dan banjir sering menelan korban jiwa dalam jumlah yang banyak. Seperti yang terjadi di daerah kita pada tahun 2004, tsunami itu menyebabkan angka kematian sampai jumlah 500.000 jiwa. Belum lagi bencana-bencana alam lain. Yang keempat adalah kecelakaan lalu lintas. Ini biasanya terjadi akibat kurangnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas, ditambah dengan kurangnya pengamanan diri dalam berkendara. Yang kelima adalah peperangan. Peperangan seperti kita lihat terjadi di Suriah, di Irak, bahkan di provinsi kita sebelum terjadinya perdamaian pada tahun 2005 itu banyak menimbulkan kematian, sehingga kondisi tersebut mendukung faktor pro-mortalitas. Di samping 5 faktor di atas, juga banyak kejadian-kejadian lain yang dapat menyebabkan mendukung kematian. Nah, kematian atau mortalitas juga ada faktor penghambatnya yang disebut dengan anti-mortalitas. Apa kasusnya? Gaya hidup sehat, fasilitas kesehatan yang memadai, lingkungan bersih dan sehat, program penyuluhan kesehatan oleh pemerintah, kondisi kamtipmas aman, sedianya lowongan kerja, dan lain-lain. Sekarang kita lihat migrasi. Jadi dinamika kependudukan bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk dalam suatu negara, wilayah, provinsi, daerah, dan sampai ke tingkat desa
Itu juga disebabkan oleh faktor migrasi, artinya perpindahan penduduk. Migrasi dibagi menjadi dua macam, migrasi nasional dan migrasi internasional. Migrasi nasional sendiri ada urbanisasi, transmigrasi, remigrasi. Kemudian internasional, imigrasi, emigrasi, dan repatriasi. Urbanisasi yaitu perpindahan penduduk dalam sebuah negara dari desa menuju kota karena mendesak dari berbagai macam pertimbangan, yakni sosial dan ekonomi. Contohnya para petani yang menunggu waktu panen lalu mencari pekerjaan sementara ke kota. Itu hanya sebagai contoh. Banyak juga para pemuda-pemuda di desa yang pergi ke kota untuk mencari pekerjaan. Karena kenapa? Kita tahu bahwa di kota banyak tersedianya lowongan kerja. Kedua, transmigrasi, yaitu perpindahan penduduk dalam sebuah negara dari tempat yang berpenduduk padat ke daerah lain yang berpenduduk sepi. Sering juga disebut perpindahan antar pulau. Misalnya, perpindahan penduduk dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera, Kalimantan, dan lain-lain. Nah, berikutnya remigrasi, yaitu berpindahnya penduduk dalam suatu daerah pindah kembali ke daerah asalnya. Misalnya, orang yang melakukan transmigrasi 20 tahun silam dari daerah Jawa atau daerah Kalimantan ke Sumatera Selatan, ini kembali pindah dari Sumatera Selatan, pindah kembali ke Kalimantan, pindah kembali ke Jawa sebagai daerah asalnya. Migrasi internasional, ada imigrasi, yaitu proses datangnya penduduk dari sebuah negara lain ke sebuah negara. Misalnya, masuknya penduduk dari negara lain ke Indonesia. Itu disebut dengan imigrasi. Berikutnya adalah emigrasi. Adalah proses keluarnya penduduk dari sebuah negara ke negara lain. Misalnya keluarnya penduduk negara Indonesia ke negara lain yang bertujuan untuk menetap. Yang terakhir, migrasi internasional adalah repatriasi. Adalah perpindahan penduduk dari negara yang ditinggalinya dalam waktu sementara dan kembali ke negara asalnya setelah sekian lama tidak ke kampung halamannya. Contohnya, orang asal Indonesia yang sudah lama menetap di negara luar kembali pulang ke kampung halamannya di Indonesia.